Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari bab konsep wilayah dan tata ruang, yaitu mengenai permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Permasalahan dalam penerapan tata ruang dapat kita tekankan pada kata tata ruang terlebih dahulu, yang memfokuskan pada kata tata mengacu pada pengaturan suatu wilayah agar tercipta suatu kemanfaatan baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta dapat menguntungkan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Pada hakikatnya, tata ruang merupakan sarana pengoptimalan pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna bagi semua kepentingan terkait dengan pemanfaatan ruang baik sebagai wadah, lokasi, maupun sebagai sumber daya alam. Dalam penerapan tata ruang wilayah sering terjadi berbagai permasalahan. Ada beberapa masalah yang ingin saya sampaikan. Berikut mulai dari masalah pembiayaan dan tenaga ahli kepakaran. Pembiayaan dan kualitas tenaga ahli dipengaruhi oleh pembiayaan dari negara. Misalnya bila dana yang digelontorkan itu besar, jadi dari penyelenggara untuk pelaksanaan rencana tata ruang wilayah bisa mendatangkan pekerja profesional, sedangkan untuk pembiayaan yang rendah hanya dapat menggunakan tenaga ahli yang amatir. Jadi pembiayaan sangat berpengaruh terhadap tenaga ahli yang akan didapatkan. Jadi semakin besar pembiayaan yang diberikan pada rencana tata ruang wilayah, maka semakin bagus juga hasil dokumen rencana tata ruang wilayahnya. Kemudian ada masalah mengenai keterbaruan pangkalan data atau database. Pangkalan data untuk analisis kesesuaian lahan dalam penentuan berbagai kawasan berupa data fisik, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Data-data ini diperoleh secara primer, sekunder, maupun analisis. Data primer biasanya didapatkan dari lapangan secara langsung, sedangkan data sekunder didapatkan dari sumber yang kredibel atau bisa dipertanggungjawabkan. Dari kedua data ini juga bisa dilakukan analisis. Biasanya sering terjadi masalah di pengumpulan data primer karena pengumpulan data primer membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang relatif lama. Sehingga seringkali pada saat pembuatan dokumen rencana tata ruang wilayah, data yang digunakan adalah data lama. Dan bila sudah jadi, dokumen tersebut tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Contohnya, data lama yang digunakan adalah data iklim. Iklim 10 tahun yang lalu dengan iklim sekarang itu pasti sangat berbeda karena adanya pengaruh pemanasan global dan lain sebagainya. Kemudian ada masalah ekonomi. Masalah ekonomi berkaitan mengenai harga tanah. Harga tanah di kawasan budidaya pertanian dan kawasan lindung umumnya jauh lebih murah daripada harga tanah di kawasan budidaya non-pertanian seperti perkotaan, seperti perumahan, perdagangan, industri, maupun pariwisata. Hal ini cenderung mendorong masyarakat untuk mengubah lahan pertanian dan kawasan lindung menjadi kawasan non-pertanian, seperti kawasan permukiman, perdagangan, dan jasa. Yang sering kita temui adalah bahwa lahan sawah biasanya dijadikan untuk perumahan. Pada dasarnya fungsi dari sawah adalah pertanian, tapi dialihfungsikan menjadi non-pertanian. Berikutnya ada masalah sosial budaya. Masalah ini terjadi di wilayah-wilayah yang memiliki fungsi sosial budaya yang tinggi. Ketika wilayah itu mau dialihfungsikan ke fungsi-fungsi lain seperti fungsi ekonomi, pengalihan fungsi ini dapat membawa pergeseran budaya. Contohnya, budaya agraris yang menjunjung kegotong royongan dan kebersamaan berubah menjadi sifat individualis seperti warga perkotaan. Berikutnya ada masalah kelestarian lingkungan hidup. Salah satu tujuan penataan ruang adalah pelestarian lingkungan hidup untuk digunakan secara berkelanjutan, seperti adanya ruang terbuka hijau di tengah kota. Tetapi, pada kenyataannya sering taman-taman kota diubah menjadi
wilayah perdagangan, utamanya wilayah pedagang kaki lima. Berikutnya ada masalah pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada ketersediaan lahan untuk permukiman dan fungsi yang lain. Dengan ini, daya dukung dan daya tampung terhadap jumlah penduduk semakin kecil. Akibatnya, ada pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, tumbuhnya permukiman kumuh karena memang sudah tidak ada permukiman yang layak lagi bagi para pendatang maupun penduduk asli kota tersebut. Kemudian ada masalah keamanan. Tumpang tindih peruntukan lahan yang secara lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif penggunaan dan pemanfaatan lahan. Keamanan dan kenyamanan warga menjadi terganggu. Contohnya, terlalu dekatnya kawasan industri dengan wilayah permukiman. Terjadi gangguan kenyamanan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar permukiman karena bisa saja tercemar karena polusi udara maupun polusi kebisingan dari pabrik-pabrik yang ada. Selain itu, keamanan juga terpengaruh karena adanya mobilitas kendaraan-kendaraan pabrik. Hal itu dapat membahayakan warga atau masyarakat di sekitar permukiman yang juga sering menggunakan jalan di kawasan industri tersebut. Terakhir ada masalah institusi. Masalah institusi mencakup masalah kemampuan teknis dan manajemen tata ruang yang masih terbatas. Masalah ini mungkin terjadi karena penggunaan dana yang tidak efisien dan efektif. Selain itu, perencanaan program yang tidak tepat dan dokumen tata ruang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan sehingga tidak dapat digunakan. Itu tadi mengenai masalah-masalah yang timbul dari penerapan tata ruang wilayah. Permasalahan ini tentu saja perlu diatasi agar tujuan penataan ruang dapat tercapai. Dalam hal ini, perlu adanya peran masyarakat. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Contohnya, memberi masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemanfaatan ruang. Karena memang masyarakat adalah orang yang paling mengetahui kondisi yang ada di lingkungan mereka sendiri. Selain itu, bisa bekerja sama dengan pemerintah serta kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Selain itu, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang. Masyarakat juga perlu memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dan terakhir, masyarakat harus melaksanakan kegiatan investasi dalam pemanfaatan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi pembahasan mengenai permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa menghubungi saya melalui WA pribadi atau kita diskusikan di Microsoft Teams. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.